jadi lebih cepat lagi dan bakal sustain lagi di arah team fight-nya. Dan ini dia komposisi dari Beletron Era dan juga GPX Lady. So, kita akan masuk ke game kedua atau game terakhir hari ini. Jadi berikan dukungan kalian, udah banyak lope-lope di kolom komentar. Yuk diramaikan lagi ini pertandingan antara Beletron Era versus GPX Ladies Best of 2 series game kedua. Yes, KB kok KB? berhasil digolin sama Beletron, tapi kali ini game kedua bakal jadi seri atau dimenangkan sama Beletron. Kita akan lihat, sementara kita lihat di mid lane sudah ada Vivian bersama dengan WD LA pakai Nathan. ngambil satu bus aja. LA mau gendong. Nggak boleh terlalu bandel juga karena poking damage-nya cukup lumayan. KJ taruh di mid. Oke, Nathan LA. Oke, Nathan LA. Oke, ini Pundul pakai kaja di arah mid ketemu sama seorang Cini. Bisa nyicil-nyicil Cini lah ya, lumayan. Dari Earl juga kali ini jangan terlalu bandel, bener banget tadi kata Lin. Gimana? Oh ini di Vivian sih galak banget. Apa yang kata itu Wonder coba diambil tapi udah ada Pipal. Datang nyolong. Kali datang siapa nyolong? Tuh Wondernya diambil gitu kan sama Pipal. Akal banget. Tapi lihat di arah top lane Chell dan juga Nera ini sih bakalan sulit untuk Chell ya. Dia nggak bisa terlalu maju. At least dia bisa carry wave aja sih di area turret dia. Ya dia tinggal nunggu momennya di level 4. Ketika udah level 4 dia bisa lebih galak lagi. Namun kali ini Earl main setengah map, dia benar-benar ngezoning dari posisi Vivian. Gak boleh sampai kehilangan info di mana Vivian berada. Dia benar-benar ditempelin terus, paling enggak Viviannya tinggal ngerusuhin di laning lain. Nggak apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain juga, nggak masalah. Yang penting Viviannya juga sama, nggak ngapa-ngapain. Kita akan lihat. Sementara kalau di bottom lane Cincau berhadapan dengan Palanir. Lihat betul sekali. Dibakar-bakar sama Palanir, dikasih fire missile tapi masih berhasil untuk selamat ke area turret. Dan sementara itu dia terus welcome, tak bisa menelanjang ke Blade. Coba digunakan kain orang Pipal, tapi udah cukup low dari seorang Pipal yang harus mundur. Nera juga sekarang bertemu dengan seorang Chell. Kali ini apakah bakal dimajuin? Iya, Sky balik lagi ke belakang, tapi First Blood berhasil dapatkan seorang Pulapu. Nathan berhasil menjadi makanan pembuka buat teman-teman dari Beletron. Barot sakit banget loh. First Blood berhasil diamankan, dimana korbannya adalah Ele. Sementara kalau kita lihat di bottom lane, sebenarnya ini bukan landing yang aman buat Cincau sih. Yap. Dimana Fire Missile ini benar-benar bisa ngezoning dia, dan kali ini rotasi dari teman-teman GPX sudah mulai kelihatan. Coba untuk mengamankan Turtle pertama dengan itu yang full stack, kondisinya udah oke banget. Vivian yang ada di depan coba untuk mencari informasi dan berhasil diamankan. Sudah ada Lasik tadi barusan mencoba untuk mencuri, namun kali ini udah pada low, harus mundur juga, arahnya tumbang. Sementara di belakang sudah ada Chell dengan lapu-lapu yang mengamuk, berhasil mantap Chell lapu-lapunya. Target Cincau masih coba untuk dikejar lagi, kali ini dicoba di backup dari Waduh, hati-hati. udah pada low semua dan harus mundur semuanya. Yes, somehow kita lihat Nera top lane Nera mencuri-curi turret yang ada karena terlalu jauh. Wah, dapat banyak plating nih Nera ya buat untuk si LA. backup teman-teman yang ada di bawah, jadi ya udah dia cari peluang lain. Oke, ini benar-benar keuntungan sih untuk teman-teman dari GPX yang dimana awalnya dia ketika tertinggal gold, kali ini bisa lumayan dikejar dengan dia dapetin turtle, dia dapetin gold shield di top lane. Goldnya ini benar-benar nanjak, walaupun masih tetap kalah sekitar 500 gold doang. Ini bukan gap yang bahaya. Ya. Guys, udah mulai ya game aku ya. Aku lagi pakai link. Teman-teman dari Sorry ya, sambil main sambil nonton ya. dengan Cini yang hadir ini sih bahaya kalau di Wolf dari tapi Lasik Sanity digunakan untuk escape oleh seorang Palanir. Sementara itu kita lihat di arah top lane dari Ezreal membantu seorang Chell untuk memukul mundur Nera. Bagus banget. Apakah bakal ditukar sama otot turret di arah top lane milik teman-teman dari GPX, karena kalau kita lihat 4 player dari GPX sudah ada di area niat, aku udah gantian. Palanir. Oke, bakal dikomit oleh seorang Chell. Sky juga dengan bantuan dari Cincau kali ini kayak bakalan trading turret aja sih. Gak akan ada petukannya, sayang banget dari seorang Palanir udah nggak bisa buat defense sih, harusnya bakal dikasih aja karena teman-teman yang lain juga dapetin satu otot turret di arah top lane. Harusnya dikasih aja sama Palanir daripada tadi hampir banget ter-pick off. Oke, ini bisa bilang trading turret ya, sama-sama nge-trade turret di side lane-nya, dan kali ini bermain lagi ke arah mid lane. Langsung dicari vision lagi kali ini Earl yang nggak ada kapoknya, tetap ngebuka vision mencari informasi demi teman-temannya safety. Namun di top lane bisa kita lihat Nera. Nera masih bisa selamat ternyata. Nice banget dari seorang Nera yang cukup aware akan hadirnya seorang Chell, tapi kali ini Cincau sudah melihat keberadaan dari Vivian yang bakalan coba untuk disapa aja, dan Turtle kali ini sudah hadir kembali. Akankah di konteks Vivian terlalu maju? Ini sih Pundul sakit banget berasa ya. Tiap dia kasih sentuhan gitu kan ke teman-teman Beletron mulai berasa. Tapi objektifnya masih Turtle GPX masih bisa imbang loh. Ada track juga dibuka yang masih belum mengenai ke arah siapapun, tapi Chell di arah belakang runtuh banget. Aduh, totalnya. Turtle berhasil di sector
oleh seorang Barat, Asai. tapi kehilangan Nera kali ini di arah belakang. Sementara itu menang? Palantir Waduh. masih cukup kuat di arah depan. Sky masih banyak banget darahnya. Missile Expert coba digunakan, tapi ada Vival yang coba menunggu musuhnya. 2 player dari Beratron berhasil Wah, ke rugi-rugi nih. tukar 1. Oke, dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sky barusan. Nice targeting dari Shell, namun backupnya juga dari Sky bukan main-main. Dia berhasil nge-backup juga, walaupun memang tadi Nathannya berhasil di take down, tapi ya paling nggak Shell-nya juga bisa di take down. Jadi nggak rugi-rugi banget sebenarnya. Nggak rugi-rugi banget, tapi sayang banget tadi dari teman-teman Beratron Era kehilangan Turtle dan juga bisa mendapatkan 1 orang merah ya. Gak masalah sebenarnya ditukar. Astaga. Dan setelah itu kita lihat di arah top lane, Palantir masih coba untuk clearing wave saja dengan berpapasan dengan seorang Kicau. Fire tinggal coba digunakan kali ini untuk sekedar clearing wave aja. Ini sih Palantir benar-benar di game terus-terusan ya. Kasih tadi itu digunakan, Itu mah tapi tidak gara-gara bisa siapapun. Barat, Hal-hal so. Barat seperti tuh yang OP banget. terjadi. Satu geng Aduh. dari seorang Link dibalaskan kematiannya Gimana sih dengan Coach Faris nih ya? seorang Xbox, tapi Xbox-nya juga berhasil mendapatkan 1 kill atas Ruby. Oke, dan kita lihat dari posisi lain tadi Neranya berhasil di pick off juga sama Vival. Dimana Vival tadi rotasi ke arah bottom lane dan dia berhasil dapetin kill. Flicker berhasil di bait. Oh, oke, tidak ada Flicker untuk 2 menit ke depan. Sementara mid lane-nya masih bisa di defense. Kali ini map control-nya dipegang lagi sama teman-teman dari Beletron. Walaupun kalau kita lihat dari kondisi goldnya, Jalan ya. ya ketinggalan memang, tapi ya dengan map control yang oke, dia bisa banget untuk invasi ke arah jungle, bisa banget untuk bikin move yang oke. Sementara kita lihat di mid lane, Nera melakukan bait karena sudah ada 2 temannya yang siap. Vivian bakal di-commit kah setengah darah, langsung Ya. dikasih yang trofi juga, tapi belum terlalu commit, belum ada defense judgment yang coba dilakukan oleh Fundul. Cukup aman di Defense Judgment juga belum digunakan ya. Orang serang itu bahaya kalau Defense Judgment coba digunakan. Tapi kita lihat Palantir mungkin harus lebih berhati-hati lagi karena gue beberapa kali lihat Palantir di geng dan juga itu bonyok banget. Ini bakalan langsung ke take down aja detonasi welcome yang tidak mengenai siapa. Counter Parasnya gimana? Gunakan Palantir harus mundur terlebih Tarik. dahulu, tapi Fundul berhasil menarik Astaga, seorang lihat. Palantir dan yes berhasil mendapatkan another point kill yaitu dari seorang Palantir. Oh no, di mid lane nampaknya masih ada pertarungan yang terjadi. Kicau coba untuk mengulur waktu dan Turtle berhasil diamankan. Tapi Soblet keluar coba untuk begitu ke belakang dan sakit damage-nya. Sky bisa membalikan keadaan dan harus mundur dari Viva, menyisakan Cel. Masih bisa mundur nampaknya dan langsung mundur dari semuanya. Ya, licin banget tadi dari seorang Vival ya. Padahal dia dikit lagi itu bisa di take down gitu kan. Tapi dengan ada Tempest of Blade masuk ke arah seorang Nera atau Nathan, itu tadi berhasil memberikan trading damage juga ke seorang Vival. Masih bisa kabur, tapi Sky kali ini cukup kuat. Kalau kita lihat ya, Sky ini di team fight bener-bener darahnya kayak berporaknya paling dikit banget. Kuat banget dari seorang Sky kali ini penggunaan barat jungle-nya. Setelah itu di arah top lane kayak Caranya, bakal ya, coba betul, di-commit, tapi hati-hati kita melihat pertumpahan darah dari Vivian udah cukup banget di retract, dibuka sakit banget dan berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dan lagi, tapi ternyata ditukar oleh seorang Vival. Menang nggak sih? Ini kayaknya gila banget sih, dia benar-benar langsung pakai 2 item defense bahkan tanpa tanggung-tanggung yang biasa kita. Aku lagi pakai link juga nih. Barat jungle pakai War X, namun kali ini Viviannya masih dikejar dan berhasil di-kill oleh Wow. Purple buff yang bakal dicuri kali ini dalam masalah sepertinya dari Vival. Ketika dia tidak punya purple buff, makanya gerakannya makin tertahan lagi. Yep. Terus kali itu lihat bahkan agro turret aja kayak di TB-in sama si Sky. 1 wave yang mungkin tinggal sedikit lagi nyawa minionnya, tapi bakalan bisa banget buat didapatkan karena ada komit yang cukup baik juga dari Nathan dan adanya Sky. Ini bakal digundulin utara, tapi Vival harus berhati-hati lagi. Oke, nggak masalah, sekarang tempo permainannya lagi dipegang sama teman-teman dari ini ya, dari GPX. Tapi kalau kita dari goldnya sebenarnya belum ketinggalan cukup jauh ya. Di menit ke-8 ini hanya terpaut sekitar 1000 sekian saja. Dan teman-teman dari Beratron Era ini masih punya kesempatan banget untuk kebalikin keadaan. Tapi kalau kita lihat mereka udah nggak punya outer turret sama sekali. Sementara dari teman-teman GPX masih ada 1 outer turret di arah mid lane. Ini menjadi satu keunggulan ya untuk teman-teman dari GPX ini, seenggaknya mereka masih punya outer turret di arah mid lane. Ya, sehingga map controlnya masih memang bisa dipegang sama teman-teman dari GPX dengan adanya outer turret di mid lane. Tapi ini berani banget gila dari Vival, dia coba untuk kontes dari purple buff-nya sendirian dan harus mundur. Tempest of Blade mau tidak mau harus dilakukan dari ketarik sama teman-teman dari Cincau dan Oke, terlalu offside dari seorang Vival tadi. Late game Sky menang nggak sih? berani, walaupun kita tahu Link itu dia mobilitasnya tinggi, Late game tapi juga susah tidak ini. bisa untuk sendirian dan bahkan itu musuhnya ada semua di situ. Dia tahu musuhnya ada semua di situ, langsung tanpa pikir panjang ini GPX langsung aja start Lord.
Sementara dari Ruby-nya harus ke area top lane karena ada satu wave yang mengganggu Oh no, Vivian. Bakal coba untuk ganggu. Cel juga udah maju di depan. Mencari Nera ke arah belakang dan berhasil ter-takedown Nera di sana Cel. Nice play. Last Insanity. Coba digunakan oleh seorang Palanir. Memberikan Luar. banyak sekali damage ke arah teman-teman dari GPX itu sendiri. Dan kita lihat Vivian masih cukup ganggu di arah depan. Dapat Bisa. sekali dari seorang Vivian. Langsung ter-takedown gitu saja. Udah Bagus sekali. bilang, Wow, Barret kejar bagus. mungkin enggak, ternyata masih cukup tanky dari semua pemain Beletron yang tersisa. Ini harus ngambil Lordnya dulu sih. Lordnya harus di-clear secepat-cepatnya karena memanfaatkan situasi juga di mana satu pemain tadi ke takedown, dua pemain ke takedown. Harus ngambil Lordnya dulu, diselesain dulu biar nggak banyak minion wave yang gede. Lihat lapu-lapunya bener-bener selalu masuk banget ke arah seorang Nera. Dan kita di sini Chel berhasil untuk memberikan sedikit tekanan ke Dresser. Coba sedikit demi sedikit dapetin satu kill atas People kali ini. Bagus banget dari GPXL, masih cukup selesai dari depan. Fundul coba menyusul, Bisa. masuk ke arah Fundul, Fundulnya ke arah belakang lagi ditarik. Ternyata berhasil dapetin 1 poin kill tambahan. Bagus banget dari seorang Fundul. Nice banget dari Fundul, tadi dia dapetin posisi yang oke dan dia nggak buru-buru narik. Ya. Dia melihat link yang datang dari Vival, dia baru menemukan ini target yang pas. Baru akhirnya ditarik dan benar-benar dapetin big kill-nya, yaitu dapetin link. Kali ini coba untuk masuk ke arah inhibitor mid lane tapi tidak ada fight lagi harusnya. Langsung mundur, Cincau terkena stun namun tidak ada follow up damage tambahan. Masih bisa mundur dan kali di purple buff yang lagi dan lagi coba untuk dicuri. Tidak ada kontes yang coba untuk Aduh. dilakukan juga. Oke, link tanpa purple buff. Sulit. Tapi kita bisa akuin permainan Sky pakai Barat ini luar biasa sih. Dengan Susah, adanya Big bantuan Boss dari Pick. Fundul juga sebagai seorang kaja, Baratnya jadi makin sustain juga. Sekalinya musuhnya maju gitu, dari Bellator mau maju gitu, diusir sama Fundul, takut udah kena pressure duluan. Bahkan Fundulnya tuh belum narik tapi udah kena pressure duluan gitu. Dan kita lihat dari seorang Nera berhasil mendapatkan 1 turret lagi di arah bottom lane milik teman-teman dari Bellator Nera. Kali ini tempo permainan udah dipegang sama teman-teman dari GPX Ladies. Nice play. Sekarang kita lihat nih, dengan menyisakan inhibitor turret untuk teman-teman Beletron. Ada Barat. Zoning seperti apa yang coba untuk dilakukan sama teman-teman dari GPX, bakal di-freeze kah? Kali ini kita bisa melihat posisi dari Vival. Aduh. Ada top lane. Oke. Cuman untuk ini diusir doang sih. Kalau untuk nge-kill mereka butuh Fundul banget. Untuk Fundul banget, tapi Kena nice banget Cicau, ternyata dengan Donran Walking berhasil mematahkan pergerakan dari Link. wow, itu tuh banget tadi berhasil terpotong ya. Ternyata rotasi dari seorang rival. Pas banget tadi kepotongnya sama Cincau. Langsung aja ditarik gitu kan, nggak pakai pikir panjang dan dituret ditariknya. Untung banget dari teman-teman GPX lain di sekali ini. Cincau, wow ini Cincau dia berhasil nyegerin ya. memotong lompatnya Link dengan Donran Walking. Wih itu sih keren banget sih. Bisa masuk tok-tok Calculated gitu. banget ya. Bisa masuk tok-tok. Bisa masuk tok-tok gitu kan untuk gameplay yang cukup menarik. Tapi kita lihat kali ini 4 player dari Bellatrix harus coba menahan. Tapi lagi-lagi kiri efek coba dibuka, memukul mundur. Fundul masih cukup menyeramkan. Oke, masih berhasil untuk di-secure oleh teman-teman dari GPX. Dan kali ini Vivian udah cukup low, harus mundur terlebih dahulu. Ada satu player juga yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Wow, ini langsung dicoba lagi untuk pressure yang nggak pernah dilepas sama teman-teman dari GPX, dan kali ini goldnya udah unggul sekitar 5. Iya, ini tergantung Cini tinggal bisa nungguin Lord culik aja gak? sih. Vival dengan tidak adanya purple buff ini menjadi PR tersendiri, dan kali ini zoning out dilakukan mati-matian demi nge-secure 1 red buff. Wow, ini kita bakal lihat Lordnya udah muncul. Lihat betul sekali dan gold sudah mulai menjauh. Ternyata ya begal karena 5.000 di sini Bellatrix harus memutar otaknya gimana caranya bisa nyari gold yang mereka udah ketinggalan kayak gini. Lo akan hadir dan coba di zoning aja terlebih dahulu teman-teman dari GPX tadi. Sementara itu kalau kita lihat di minimap Fundul jauh banget ya, coba untuk nungguin. Ini bisa nyulik lagi sih dia. Link mati sih. Kalau emang salah-salah jalan, Linknya bisa mati sih. Gila Fundul sini bos, bukan kaleng-kaleng, dia nge-trapnya sendirian loh. Oke, dan Lord bakal menjadi free Lord untuk GPX sepertinya. Sementara dari Fundul masih mencari posisi yang oke. Hati-hati, ada Ciao di belakangnya yang bisa melihat posisi dari Fundul. Dan bisa jadi recall nih Ciao nih. Ciao nggak ada recall nih. Dia bisa banget untuk ngebait, namun Cicau berhasil menarik posisi dari Palanir. Immortalnya pecah. Bakal di fight lagi nggak? Ternyata nggak. Harus mundur dulu. Oke, udah mulai tenang ternyata teman-teman dari GPX ini, decision makingnya udah mulai terbaca dengan sangat baik ya, dimana mereka sekalinya bisa ngasih pressure kayak tadi ya, atau ya dia bisa mencari immortal dari seorang Palanir, cukup gak mau terlalu overcommit
mundur. Reset lagi karena kita lihat Lord sudah hadir di arah mid lane, tapi kalau kita lihat di arah top lane-nya itu belum terdorong wave-nya ya. Jadi mereka cuma bisa manfaatkan mid-nya aja. Earl kali ini coba untuk menzonin teman-teman dari tim GPX Lane, tapi ini di arah mid lane kayak berhasil didapatkan dan Palanir akan menjadi target dari teman-teman GPX kali ini. Hati-hati Shell di area depan Detonas, welcome. Coba menelan satu player dimutain ke arah belakang, kali ini berhasil Shell tertackle tapi enggak, masih berhasil escape. Ternyata ada seorang Shell ke arah belakang. Nice play. Oh, sakit banget. Hati-hati Ele masih punya flicker, langsung digunakan untuk defensif. Bakal dipaksa seperti Palanir udah gak punya Viraga Armor. Minionnya udah mulai masuk, namun Shell mengamuk ke depan, mengincar ke arah siapa? Sky. Sky-nya coba dia acak-acak, masih punya mixil expert juga, namun sudah TP Soflet terbuka dari Vival. Cukup berbahaya memang, namun dari Nera fokus untuk endgame, namun harus di take down. Nera berhasil di kill. Masih fokus ke objektif dari Cincau, terlalu memaksa seperti harus sedikit mundur dari teman-teman GPX. Detonas welcome. Dimakan lagi kali ini, dilempar ke turret, masuk dari Shell ke belakang, mengacak-acak posisi teman-teman dari GPX dan killing spree berhasil diamankan. Masih bisa diacak-acak lagi, Cincau masih bermain dengan I'm Offended-nya, masih bisa bertahan namun kali ini backup. Stun yang banget bagus dari Shell, masih ada Bitter Strike dan harus menumbangkan dari Cincau-nya, harus tumbang double kill Israel, menyisakan 2. Sayang banget tadi ya. Terlalu overcall nih ternyata dari teman-teman GPX Lane yang tadi sebenarnya masih bisa buat mundur, tapi mungkin terlalu memaksakan dan ada upaya yang sangat baik. Tadi kalau menurut gua komunikasinya harus dibenerin sih, karena kalau lu lihat 4 player dari GPX itu sebenarnya mereka masih coba untuk komit ke arah hero dari Beletron, sedangkan Neranya di kiri sendirian coba fokus ke arah core dan terbaca sama seorang sini. Akhirnya berhasil di-takedown dengan mudah oleh seorang sini. Tapi nggak masalah, ini slotnya masih dipegang sama GPX. Paksa banget sih itu sebenarnya, karena kalau kita lihat dari momennya nggak bisa, minionnya udah di clear, terus minion dari teman-teman Beletron udah mau spawn, jadi itu benar-benar nggak bisa. Tapi ya agak sedikit memaksa tadi dari teman-teman dari GPX yang coba untuk nge-end. Dan ini kita bakal lihat nih, apakah ini menjadi momen comeback dari teman-teman Beletron atau ini hanya memperlakukan kesalahan mereka aja. Sebenarnya sih kalau misalnya lu lihat dari komposisi Beletron ya, sekalinya masuk ya ada Tempest of Blade, terus Vitality, dan juga ada Shell. Itu sebenarnya udah hero-hero predator minuman aku tumpah. cukup kuat dan semakin kita lihat dari Pundul berhasil menarik seorang Vivian, berhasil menghilangkan setengah darah yang dimiliki Vivian. Sama kita lihat di arah bottom lane sedang terjadi penculikan dari Vival ke arah Cincau, coba untuk mundur tapi ada backup juga dari seorang Nera. Coba Tempest of Blade kali ini coba untuk memakan 2 player tapi gak bisa. Vival harus mundur terlebih dahulu. Nice play Vival. Kalian malah ketawa. Ribet aduh. GPX Ladies. Minuman manis itu. Neranya flicker dan ini bagus banget, tidak ada flicker untuk 2 menit ke depan. Berarti Nera ini menjadi target yang sangat bisa di kill, apalagi kita lihat dari Shell tadi yang dimana dia selalu kejar target yang benar-benar pas dan momen masuknya juga benar-benar oke. Ini menjadi masalah tersendiri sih untuk keselamatannya dari Nera. Tapi bagus banget tadi dari Fundulnya ya, dia sabar, aku lagi sambil main gak bisa bersihin. Bilang kan kalau udah di late game gini 1 kill sebenarnya itu penting banget, walaupun timing respawn di menit ke-18 masih belum begitu lama ya. Cuman seenggaknya Uni ngelihat ada Vivian, oke tarik aja, pokoknya siapapun yang bisa mereka didapetin dulu gitu kan. Tadi lihat ada Palanir sudah melakukan duel dengan seorang Cincau, tapi tanpa disadari itu Fundul udah siap untuk backup tuh kan di mid lane. Cuma tersisa 3 player aja dari GPX tadi, sementara itu dari seorang Nera atau Nathan lagi coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Lord juga sudah hadir kali ini, di reset aja ternyata sama teman-teman dari GPX tadi. Setup dan di arah bottom lane. Palanir mencoba untuk menghadapi 2 player dan ternyata Fundulnya belum keluar. Ini nunggu bagus banget, lagi nunggu linknya. Aduh, terlalu cepat nongolnya. Oke, Tempest of Blade juga satu player yang cukup baik dari seorang Fundul kali ini. Aduh sayang banget tadi kalau nunggu lebih sabar lagi, itu harusnya bisa dapet tuh dari seorang Vivalnya. Karena red buff-nya udah kelihatan, red buff-nya ketarik ke kanan, namun kali ini Fundul yang bakal coba untuk dikejar dan berhasil di shutdown kali dari Fundul. Udah nggak ada tarik, nggak ada Fundul, kali ini Lordnya udah spawn ke arah mid lane. 5 lawan 4, defense seperti apa yang bisa ditunjukkan sama teman-teman dari Beletron. Kita akan lihat sebentar lagi di mana Lordnya udah mulai setengah jalan. Wah ini sih tapi harusnya bisa di defend. Kenapa? Karena dengan adanya Arsha ya. Comeback kasih ini. Tidak juga harusnya ya bisa clear wave. Walaupun Lordnya agak sulit buat dihancurkan. Tapi ya wave-nya udah nggak ada, at least bisa mukul mundur dropping teman-teman dari GPX lagi. Sementara itu Shell berani banget masuk ke area belakang. Tanpa disadari Last Stand ini coba dibuka hanya untuk membersihkan Lord saja. Shell di depan masih cukup kuat, tapi adanya backup juga dari teman-teman yang lain. Vival hati-hati lagi mencari mangsa tuh dari arah belakang.
bakalan coba lihat, tapi dari buka juga Tempest of Blade yang masih belum mengenai ke arah Comeback siapapun. Tapi ada wave baru, harus Comeback anjing, aduh, gak bisa sedikit- fokus. sedikit wave masuk dari arah mid. Apakah Wave bisa di commit? end. Tapi Last Insanity berhasil memberikan beberapa damage ke arah teman-teman dari GPX Play di Zetonas Welcome. Coba menelan satu player berhasil, telan bakal dimutain aja ke arah mana? Shell cukup kuat ternyata walaupun terkena dari Zetonas Matanya Welcome. nggak mati Dan ada loh. The Restrek lagi-lagi coba dibuka kali ini dari Nera yang masih cukup free, tapi kita lihat Pundul sedang dalam perjalanan. Apakah bakal ditahan sampai Pundul nyampe atau bakal reset lagi? Gak bisa sih, ini maksa banget sih. Dia kelihatan banget tadi dari Dinonya. Dia maju coba untuk ke end game dan kali ini masih coba untuk ngambil perform buff dulu dari Vival. Retribution-nya nggak ada. Ditarik langsung dan berhasil di-kill ternyata Vivalnya. Vival harus down, menyisakan 3 pemain dari Beletron. Langsung fokus untuk clear minion terlebih dahulu. Oke, langsung dikeroyok kali ini beramai-ramai kali ini. Sudah siap melakukan endgame nampaknya Detonas Welcome. Dimakan masih immune. Cell juga masih terkena stun namun belum terlalu ada damage yang masuk ke arahnya. Oke, tinggal menunggu satu wave di mid. Gua rasa tanpa adanya Link, bahkan 2 player dari Beletron kali ini gak ada. Harusnya di commit dari Nera bakalan coba commit, tapi Vivian menyadari itu. Neranya bakal coba didatengin, tapi udah cukup low banget. Ya ampun, ini gak di NN. Oke, Pundul masih cukup kuat, ditarik Vivian masih cukup kuat di arah depan, coba menahan, tapi ada Valkyrie. Aduh, lot aku dicuri loh. Untuk Astaga. formasi dari teman-teman GPX Play Dicuri sama ultinya Kimi. Masih bisa ditahan. Aduh. Kali ini Cell yang mengamuk ke depan. Ini hanya memukul mundur Wirona namun flicker yang sangat marah baik. nih. Coba untuk stun karena Earl namun tidak ada damage follow up. Masih bisa selamat juga. Earl gak ada immortal lagi kali ini. Coba untuk di defense mati-matian dengan 4 pemain yang tersisa. Wah, Kali ini sumpah. Vival udah mau spawn. Ya betul sekali, udah masuk ke menit 21. Ini Cuma kali udah ninja nih. makin ke arah late game, kill 16-15. Ini sih benar-benar bakalan jadi game yang cukup panjang gua rasa, karena Beletron bagus banget untuk mendefend base Bersihin yang dulu, mereka sabar, miliki. sabar. Sementara itu kita lihat dari Sky-nya juga udah tebel banget. Kalau lu perhatiin, dia Sky-nya di team fight itu kayak dicicil sana sini tuh nggak berasa apa-apa. Dia punya 2 item defense yang tadi kita lihat. Sementara itu teman-teman yang lain udah ada. Pundul sih perlu diwaspadai, ada satu player lagi Tempest of Blade coba dibuka kali, tapi ada seorang Cell lagi-lagi coba masuk ke arah seorang Pundul. Ada backup lainnya dari teman-teman GPX lagi. Sementara itu kita lihat juga udah ada satu tarikan ke arah satu player dan harus terpecahkan di sana. Immortal Vivian udah cukup low banget, apakah akan dikejar, tapi kicau dari arah belakang. Leader Restrek coba dibuka untuk mengusir teman-teman dari GPX Play. Di somehow kita lihat dari Vivalnya coba melakukan split push dan sudah disadari oleh seorang Pundul. Wow, dan ada satu split push. Riz, Sakit sekali ternyata damage dari Pundul. Ini ketarik sudah pasti Lot, mati sih. 15 detik Pakai lagi. immortal paling obatnya. nah, obatnya immortal doang, tapi tadi sakit banget dari Pundul ya. Makanya dia berani ngelakuin trap sendirian gitu kan. Oke, ini harus bersabar lagi dengan tidak adanya Vivian. Siapa yang Walaupun nafsu? memang ada Cell ya. Cell dan Valanir ini Bele bisa atau dipertahankan, tapi Gepex? sosok Vivian juga sangat dibutuhkan. Harus Oh, Vival agak yang sedikit nafsu. sabar, dan dari Gepex juga harus sabar sih. Jadi end-nya tuh jangan gimana ya. Jangan gempor terus. Oke, sabar. Sabar, tapi kayak Lord bakalan free sih. Harusnya gue rasa kalau mau diganggu, ternyata dari lampu-lampunya dan juga Valanir Dua-duanya. cukup berani buat mengganggu. Oke, udah mulai terlihat. Oh, Shell no. akan masuk ke arah belakang. Kali ini Last Insanity dibuka di area Lord. Berhasil Leader Restrek, tapi masih berhasil Ya, dikejar malah oleh Rafael seorang yang Earl. Detonas Welcome berhasil menelan seorang Shell, bakal dimutain ke arah belakang. Shell menjadi Wah, bulan-bulan kalah warga dong. kali ini dibantu oleh seorang Valanir dalam air misilnya. Tapi juga Cicau masih cukup kuat. Pundul bagus banget masuk ke arah belakang. Sementara itu Nera berhasil kabur dari incaran seorang Link. Lord sudah hadir di arah mid lane dan bakalan coba di push terlebih dahulu. Minionnya tadi bagus banget Earl sih. Entah gimana bisa berhasil secure di keadaan yang cukup hektik tadi ya di area Lord gitu kan. Dengan ada Last Insanity dari Valanir, Tempest of Blade dari seorang Vival, tapi kita lihat di sini Leader Restrek coba dibuka lagi untuk memukul mundur Lordnya. Udah lumayan tebal kali ini Valanir. Last Insanity ke arah belakang hanya untuk menyisir dan men-clear webnya saja, tapi Vival ada di belakang sedang mencari-cari musuhnya. Detonas Welcome masih tidak bisa menelan siapapun. Bisa. Tempest of Blade coba Oh no, dimakan. oh no. Masih ada wave dan juga Lord kayaknya bakal difokusin aja Ya, sama Blade. game Dan 3 dong. ini dia satu sama ternyata berhasil. Mana bisa Link lawan Barat. Aduh.